Kira-kira apa sih yang baru? Apa yang baru nih? Oke ya, ada yang baru. Nah, kira-kira apa yang baru nih? Ya, nah, yang baru mungkin atau mungkin yang baru yang sudah sering ikut Zoom. Nah, biasanya tahu nih ada yang baru. Apa sih yang baru kira-kira nih hari ini nih spesial sekali nih? Ya, wah tentunya ya hari ini kita ada kedatangan ya tim baru dari SA12 City yang tadi juga dibawakan oleh Mbak Yusti. Nah, ya Mbak Yusti ini baru bergabung dengan kita, Insya Allah dia juga akan support teman-teman semuanya dalam pengembangan materi atau mungkin training dan lain-lainnya. Dan kalau teman-teman tadi melihat Mars SR12, nah salah satunya nih Mbak Yusti ini ada ya dia ada di sana. Nah, kira-kira pada ngeh gak sih teman-teman tadi? Nah, ya, pada saat tadi nyanyi Mars SC12, kira-kira enggak gak sih ada Mbak Yusti gitu kan di salah satu talent yang menyanyikan atau di video tersebut. Kira-kira kalau yang sadar yang enggak di mana nih? Atau mungkin posisinya di mana? Gitu. Ya, gerakannya luas banget ya. Oh, iya, ya, dia adalah beliau adalah talentnya. Jadi kalau buat nanti nyanyikan lagu Mars SC12 sudah lentur banget ya, sudah lancar sekali ya. Oke teman-teman masih semangat hari ini? Semangat. Masih semangat ya. Coba absen dulu nih dari mana saja yang hadir nih. Tulis di kolom chatnya ya tuliskan nama ya terus juga level kemitraan dan serta dari wilayah mana nih. Ya kita absen dulu dari mana saja yang sudah hadir pada Zoom kita pada hari ini dan ini sudah hadir 123 juta jiwa, Masya Allah luar biasa. Semangat dari SA12 ini para mitra SA12 tak pernah lesu, selalu semangat ya. Ini ada lagi dari mana? Dari Bandung dari Sulsel, dari Kalimantan Selatan, dari Sragen, dari Surabaya, dari Sumbar, dari Serang, wah dari Tegal, dari mana Surakarta, wah, Masya Allah nih banyak sekali nih ya, dan juga dari jauh sekali nih ya, dari Bogor, ya, jauh sekali kalau misalkan dari Kalimantan, tapi kalau dari kantor pusat ini sangat-sangat dekat sekali ya. Oke, ya dari Batam ya, dari mana lagi dari Kalimantan Selatan banyak juga dari Kalimantan Selatan luar biasa nih ya, dari Bekasi yang hadir dari beberapa sudah ada yang sampaikan dari Dumai Riau. Nah kemarin juga di Riau ya kita mengadakan kegiatan nih home sharing dan juga training excellent again. Nah, ya, jadi nanti beberapa kita juga kan baru duri. Nah kemarin juga kita mengadakan kegiatan di sana dan minggu ini kita ada kegiatan excellent again di daerah Pekanbaru. Dan nanti di tanggal 1 kita insya Allah di Jawa Tengah, tanggal 1 dan tanggal 2 kita akan mengadakan excellent again di Jawa Tengah. Nah ya, nah, Jawa Tengah mana suara ini kita uh, menyala-nyala ya. Nah, Riau ini sampai menyala-nyala nih. Nanti selanjutnya di Bengkulu, di Jawa Tengah dan juga di Bandar Lampung dan di Lampung kita akan roadshow kegiatan training excellent. Jadi teman-teman yang belum daftarkan dirinya ya ke leadernya hubungi nanti leader akan roadshow ke berbagai daerah untuk mengadakan kegiatan training excellent. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Oke ya, Bapak Ibu kita akan sharing materi ini. Saya akan coba share screen dulu materinya. Mohon untuk katakan aman jika sudah masuk. Dan selamat datang dan selamat bergabung. Ya. Oke, sudah masuk materinya? Oke, ya hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kita meningkatkan penjualan di era digital. Ya, di era digital ini banyak sekali teman-teman ya sudah kita tahu mudahnya sekali dengan adanya teknologi. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak memiliki handphone? Ya, tentunya masing-masing dari kita pasti punya namanya handphone atau mungkin laptop ya. Dan kalaupun kita punya handphone, kita berkaitan sekali saat ini dengan namanya internet. Nah, di zaman internet ini, zaman era digital ini, banyak juga semakin banyaknya orang ya yang ingin menjual ya, menjadi pembisnis ya. Banyak orang yang melakukan pembisnis, melakukan berusaha dagang di era digital. Nah, saking banyaknya, jadi antara persaingan ini sangat ketat ya. Ya, persaingan saat ini semakin ketat ya. Betul gak nih? Semakin ketat gak nih? Ya, atau mungkin semakin longgar yang kita rasakan.
Kalau tadi udah makan, ususnya ini pendek gitu jadi. Mic-nya dong. Ya. Oke, ini sudah kita unmute dulu. Mohon teman-teman bagi yang baru datang ya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu untuk kenyamanan kita. Ya, sini kita akan sharing ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ivan Fajri. Saya di sini sebagai trainer SA12 University. Salam kenal, mungkin ada yang teman-teman kita yang baru bergabung di SA12 dan baru bergabung di Zoom. Ya, kita akan rutin mengadakan Zoom insya Allah setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 siang. Nah, hari ini kita akan sharing tentang strategi meningkatkan penjualan di era digital. Ya, kita menemukan strategi itu agar menjadi pemenang di tengah persaingan yang sangat ketat ini. Ya, nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pebisnis terdepan di tengah persaingan yang hebat sekali saat ini. Ya, pahami pentingnya menguasai pasar di tengah gempuran persaingan. Lalu yang kedua, kita menganalisis kompetitor ya dan juga menemukan unique selling point. Seperti halnya ketika ingin kita melakukan permainan, bahwa bisnis ini ibaratnya sama kalau jika kita ibaratkan seperti permainan, ya permainan apapun tentunya kita harus memiliki strategi, ya agar apa? Agar kita bisa memenangkan permainan tersebut. Kalau kita tidak bisa bermain dalam hal strategi, maka kemungkinan kita untuk menang itu sangat jauh sekali. Dan juga dalam permainan ini biasanya ada namanya lawan permainan kita. Nah, kita pun juga harus tahu nih, lawan kita ini bagaimana, kompetitor kita ini bagaimana, strategi apa yang akan ia gunakan ketika nanti dalam pertandingan melawan kita. Nah, kita harus menemukan nih, ya kita harus menganalisis nih kompetitor kita gimana nih, kelebihan mereka apa, kelemahan mereka apa, ya apa yang saat ini mereka unggulkan. Nah, apa sih yang nggak ada di mereka ada di kita? Oh, ya, kita juga harus tahu menemukan unique selling point ya dalam penjualan kita nih, dalam toko kita, nah bisnis kita harus tahu nih teman-teman harus mengetahui ya apa yang menjadi pembeda antara teman-teman dengan yang lain. Ya, sama halnya juga kita dalam persaingan ini adalah kita untuk dalam satu kolam banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil ikan. Nah, bagaimana caranya agar ikan itu kita bisa dapatkan? Inilah pentingnya kita bisa menganalisis kompetitor dan juga kita menemukan unique selling point kita. Nah, agar apa? Ya, kita harus bisa mengetahui. Ketika nanti kita sudah bisa mengetahui, nah ini akan menjadi unique selling point kita nih. Kita akan menjadi uh, personal branding kita. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui apa yang kekuatan kita dan kita fokus pada kekuatan kita, nah ini akan bisa kita menjadi terdepan ya. Terus yang ketiga kita akan bahas ya menjadi terdepan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa. Akan tetapi kita akan disclaimer, meskipun kita harus menganalisa kompetitor kita, bukan berarti kita harus benar-benar fokus terusan kepada kompetitor kita. Ya tetap kita harus memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang sih lagi sedang ramai? Oh saat ini yang lagi ramai apa nih? Ya kemarin kita baru keluar di Semanja lagi ramai nih. Tapi ya kita ikutin arusnya nih. Oh berarti saat ini pergerakan pasar lagi banyak nih, ya lagi arah-arahnya ke arah sana gitu. Oh, berarti ada perubahan nih. Nah, serius sekali saat ini di era digital ini perubahan itu cepat sekali ya sih teman-teman, ya kan? Ya kayaknya baru kemarin kita lagi rame-ramenya ini, nanti berubah lagi. Ya nanti besok juga berubah lagi. Nah, kita harus benar-benar update tentang informasi-informasi apa yang sangat-sangat sering-sering berubah ya. Kita harus update informasi-informasi baik itu kita update di Google atau mungkin di media sosial atau mungkin lain-lainnya, kita harus update informasi-informasi. Ya, kita gunakan media sosial untuk mendapatkan informasi-informasi. Ya, kita cek di Google ya, apa yang lagi terbaru saat ini. Ya. Nah, agar apa? Agar kita bisa menjadi yang terdepan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa. Tentunya nah, nanti akhirnya adalah kita bisa fokus pada siapa? Pada nanti konsumen kita. Konsumen kita bisa maksimalkan ya. Jadi ketika nanti kita sudah mengetahui apa yang menjadi unique selling point kita, apa yang menjadi pembeda kita antara kompetitor kita, nah kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita sehingga konsumen kita bisa menjadi loyal. Nah, dan dari konsumen yang loyal ini bisa kita akuisisi untuk menjadi mitra kita. Ya, kita harus mengetahui apa saja usaha lainnya yang bisa kita lakukan untuk memenangkan hati pelanggan. Ujung-ujungnya adalah agar kita bisa memenangkan hati pelanggan kita. Ya.
Nah, yang pertama adalah jadilah pebisnis yang paling unggul di antara jutaan penjual lainnya. Ya, tak bisa kita pungkiri bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat ada peningkatan di setiap tahunnya. Ya, di tahun 2023 ini sampai dengan kita update dari bulan Februari sampai dengan akhir tahun kemarin itu bisa mencapai Coach, maaf, sudah suaranya lebih kecil, dari Coach. 50 juta jiwa. Ya, sudah lebih dari 50 juta jiwa. Ini adalah pengusaha, pebisnis pemula yang ada di Indonesia. Ya, kalau yang sudah mapan ya ini sudah ada yang garis oranye ini ya ada sekitar masih di bawah 10 juta. Artinya dengan hadirnya ya digitalisasi, ya apalagi kita lihat pada saat di tahun 2019 ya, pasca pandemi semuanya mengarah ke digital. Maaf, Ini ada Coach, suaranya peningkatan yang kurang sangat jelas. drastis. Oke, suaranya aman ya? Jauh, Kurang Coach, apa, suaranya. Coach? Jauh Kurang suaranya. apa? Jauh suaranya. Jelas ya? Coach. Jauh suaranya. Jauh. Apa suara jauh? Aman, Coach. Aman. Putus-putus Aman? suaranya. Oke. Aman nggak? Mungkin agak kencang ya. Oke ya. Kalau seperti ini aman suaranya? Aman, Coach. Aman ya? Insyaallah aman ya. Oke, suaranya kurang kencang. Suaranya mantul ya. Alhamdulillah, Oke, ini aman. mantul karena saat ini saya berada di ruangan yang cukup besar ruangannya dan juga kosong. Jadi jadi mungkin suaranya terpantul kembali ya. Tapi insya Allah aman ya, masih terdengar ya. Beda-beda mungkin sinyalnya ya. Mungkin antara kita sinyal beda, tapi mungkin jaringan di sini ya agak kurang nih, karena di sini agak sedikit mendung-mendung nih Bogor nih. Nah, akhirnya dari persaingan tadi yang banyak sekali orang yang menjadi pebisnis yang berusaha atau mungkin mereka yang bertahap coba-coba. Nah, inilah yang sering masalah umum yang sering dihadapi oleh pebisnis di persaingan yang sangat banyak ini. Ya, kita sulit mendapatkan traffic. Ya, sulit sekali kita untuk mendapatkan traffic. Ini adalah kalaupun nanti Bapak Ibu teman-teman membuka toko misalkan di online shop, marketplace baik itu toko kuning, toko oranye atau toko merah. Nah, ketika kita baru membuka toko atau kita punya toko di marketplace, nah ini konsumen yang datang ke toko kita ini akan sulit kita dapatkan. Kenapa? Karena banyaknya sekali orang yang berjualan di marketplace, ya. Kalau kita lihat di toko oren. Nah, toko oren itu dalam waktu setahun itu ada kunjungannya itu sebanyak hampir sudah lebih dari 2 miliar per tahun ya. Artinya banyak juga nih orang kunjungannya sehingga banyak juga orang yang berjualan membuka toko di aplikasi-aplikasi marketplace. Nah, inilah yang membuat akhirnya traffic ini semakin berkurang. Kita harus benar-benar di maintain atau mungkin tingkatkan di ads-nya, di AdSense-nya kita harus mengeluarkan budget yang besar-besaran sehingga untuk mendatangkan traffic kita harus mengeluarkan budget yang besar. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar pahami nih nanti nih dibahas pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa bersaing ya di persaingan yang luar biasa ini. Nah, terus juga setelah kita mendapatkan traffic nih, kita sulit untuk mengkonversi kunjungan. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang datang ke toko online-nya, ya ada toko online-nya dicek, ternyata setelah mereka melihat toko kita, nah ternyata mereka ini hanya lihat-lihat aja, mungkin kita sebagai bahan pembanding. Ketika mereka sudah melihat toko kita, melihat produk-produk kita di marketplace, nah ternyata ini untuk closing-nya ini tingkat rate-nya rendah sekali. Nah, ya sehingga jangankan membuat konsumen loyal, ya, konsumen beli aja juga ya tingkatnya rendah sekali. Maka dari itu inilah permasalahan yang dialami oleh pebisnis pemula. Nah, kita juga harus membuat unggul dari yang lain. Ya, maka dari itu kita yang pertama, Bapak Ibu harus mempelajari kompetitor. Apa sih yang sedang ramai saat ini? Apa sih kompetitor kita? Mereka fokusnya kemana sih? Targetingnya, segmentasinya kemana? Nah, terus juga kita harus menemukan ini selling point kita dan juga kita harus senantiasa berinovasi. Yang keempat juga kita harus memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa. Nah, katakanlah kalaupun nanti Bapak Ibu buka toko online shop di marketplace, nah jadikanlah Bapak Ibu seolah seperti pembeli.
Nah, kalau kita melakukan menjadi pembeli, kita pasti akan mencari dulu produk-produknya. Kita akan melihat dulu apa namanya testimoninya, dan juga kita akan melihat nih, kira-kira sudah banyak gak sih yang beli sama dia. Nah, akhirnya nanti orang kalaupun mau beli belanja di toko kita, nah dia akan melihat nih ratingnya, dia akan melihat nih eh, namanya nilai dari tokonya. Terus juga dia akan melihat dari produk-produknya lengkap gak sih, terus juga kategorinya lengkap gak sih. Nah, kira-kira unik gak sih, tokonya bagus gak sih, desainnya dan lain-lainnya lengkap gak sih deskripsinya. Nah, maka dari itu kita harus memposisikan diri kita sebagaimana kita sebagai konsumen, ya. Nah, tentunya kalaupun nanti kita sudah belanja di toko tersebut, nah kita kan pengen namanya satu responsif kalau misalnya kita bertanya, ya. Terus yang kedua kita juga ingin namanya apa namanya ketika barang itu sudah kita pesan dan sampai pesannya itu tidak lebih dari waktu yang ditetapkan, ya. Nah, maka dari itu jadilah seolah-olah teman-teman pembeli, ya. Jadi ketika nanti teman-teman saat ini menjadi penjual, teman-teman mengetahui, oh jadi seperti ini nih caranya. Oh, jadi seperti ini rasanya kalau misalkan direspon sama penjual. Nah, teman-teman berarti harus responsif. Ketika ada yang bertanya, berikan respon. Nah, teman-teman juga membuat toko desain semenarik mungkin. Ya, kalau misalnya teman-teman buka toko di marketplace, nah bikin deskripsinya sejelas mungkin, cara deskripsinya kandungannya apa, cara penggunaannya bagaimana, manfaatnya apa. Nah, nanti setelah orang tersebut beli, teman-teman jangan lupa after sales-nya tanyakan, Bu, Pak, bagaimana setelah mengkonsumsi, atau Kak, bagaimana setelah konsumsi produk kita, bagaimana setelah menggunakan produk kita, apakah ada kendala, apakah mungkin ada perubahan, ataukah lebih baik, atau bagaimana. Nah, kita harus responsif, kita tanyakan, ya. Jadi jangan sampai nanti orang setelah beli di toko kita diamkan begitu aja, atau kita hanya menunggu respon dari dia, ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita harus bisa menganalisis kompetitor dan juga menemukan selling point kita. Nah, kita harus mengetahui bagaimana bisa berbeda dari kompetitor dan bagaimana kita bisa menemukan nilai jual yang unik dari toko kita. Ya, kita harus membedakan nih, kenapa sih orang-orang harus beli sama kita? Nah, kita harus lontarkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada diri kita. Kenapa dia harus beli toko saya? Oh, karena kalau misalkan dia beli toko saya akan meresponnya dengan baik. Karena kalau misalkan dia beli ke toko saya, maka dia akan mendapatkan produk yang lengkap. Ya, dia bisa memenuhi kebutuhan dia yang lainnya. Yang mungkin tadinya dia mau beli susu, pada saat dia melihat toko saya, ada banyak juga produk-produk variasi yang lain. Ternyata dia butuh yang lain. Dia mungkin butuh sabun bulus, mungkin dia nanti butuh DNA salmonnya dan lain-lainnya. Nah, itulah yang mungkin menjadi kelebihan kita. Dan juga kita bisa memberikan after sales, ya, setelah nanti mereka melakukan pembelian pada melalui toko kita. Nah, kita memberikan after sales-nya yang menarik dan terus berkelanjutan, ya. Jadi tidak hanya beli secara putus ke kita, ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa menganalisis kompetitor dan juga menemukan unique selling point kita. Oke, terus langkah pertama bagaimana kita bisa menemukan USP, ya, USP dari diri kita sendiri, ya, yaitu kita harus pahami nilai produk dan target pasar kita. Oke, ya di SR12 ini banyak sekali produk-produknya, ya, ada lebih dari 120 produk, ya. Tapi apakah mungkin kita bisa menjual seluruh produknya? Ya, maka dari itu kita harus pahami dulu nih target pasar kita kemana nih. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara menentukan target pasar kita, Bu lihat nih, ya konsumen-konsumen yang sudah beli sama ibu sama bapak, ya sama teman-teman, lihat database-nya dibuka kembali, lihat profilnya ini lebih banyak siapa sih? Apakah lebih banyak uh, uh, orang dewasa? Apakah lebih banyak orang-orang yang masih muda, anak muda, ya atau mungkin anak remaja? Nah, terus kira-kira produk-produk apa yang terjual sama kita nih lebih banyak nih? Apakah mungkin produk-produk herbal, apakah produk skincare, nah apakah produk yang kosmetik? Nah, kita harus membuat spesifikasi. Oh, ternyata kalau setelah saya breakdown data dari 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun terakhir, database semua saya buka, ya ternyata konsumen saya banyakkan adalah usianya di atas 40 tahun ke atas. Dan ternyata produknya itu yang sering dibeli adalah produk yang herbal kesehatan seperti Gomilku, seperti madu, seperti habatus sauda dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu karena memang dominan lebih banyak adalah pasar kita adalah usia dari 40 tahun ke atas, maka kita bikin target nih.
Ya, oh berarti saya akan menargetkan target pasar saya adalah usia-usia di atas 40 tahun ke atas dan saya akan fokus pada produk-produk herbal. Ya, meskipun kita pun juga menyiapkan produk-produk lainnya seperti skincare dan lain-lainnya. Ya, tapi kita harus punya branding positioning. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang mau mencari tentang kesehatan atau mungkin usia-usia 40 tahun ke atas yang mau mencari produk-produk kesehatan, nanti bisa larinya ke teman-teman seperti itu. Ya, kita juga harus pahami nilai-nilai produknya. Produk apa yang unggulan dari kita, nah kita harus pahami nih, oh ini nilai produk kita seperti ini kandungannya, terus juga bahannya seperti apa, dan juga manfaatnya seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya kita misalkan ada Gomilku, nah Gomilku ini bisa bisa sebagai keluhan-keluhan apa yang bisa diatasi oleh produk Gomilku ini. Nah, kita harus pahamin ya, teman-teman harus pahamin produk knowledge-nya dan juga harus mengetahui target pasar dari kita ya. Dibuka lagi nih ya, bagaimana caranya? Ya, dibuka lagi database-nya. Coba diteliti lagi, ya mereka yang beli sama kita ini rata-rata siapa sih? Apakah anak-anak muda? Nah, kalaupun ternyata banyak anak-anak muda dan produk skincare kita yang lebih laris dibanding produk herbal, berarti kebanyakan ya pasar kita itu adalah anak-anak muda atau anak-anak remaja. Maka kita bisa fokus targeting pasar kita kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, dan juga fokus kita ke produk skincare ya. Nah, kita juga harus pahami produk dan target pasar. Nah, cara pahami ini gimana? Kita harus target segmentasi seperti usianya, wilayahnya wilayah mana, terus juga packaging dan promosinya. Nah, pada saat nanti orang berikan kita ada yang beli dan kita melakukan packaging kita mau seperti apa, dan juga voucher diskonnya bagaimana. Nantinya ada ketetapan ya kebijakan yang telah berlaku. Kalau nanti dia belanja senilai 500.000 baru mendapatkan voucher diskon senilai 20%. Dan juga value yang ditawarkan seperti apa, ada jenis produknya, ya, terus juga manfaat produknya, after sales-nya bagaimana setelah mereka beli, apakah mungkin ya mereka beli begitu aja dan tanpa ada kita responsif selanjutnya, jadi beli putus, atau mungkin setelah ada orang yang beli dengan sama kita terus nih ya bantu pantau bagaimana setelah menggunakan produk kita, apakah ada keluhannya, apakah ada keluhan lain, apakah mungkin ada reaksinya atau mungkin ada perbaikan-perbaikan. Nah, ya kita harus berikan juga. Ya, kita harus pahami nih, ya teman-teman punya produk apa, pahamin produknya. Nah, terus langkah kedua adalah kita menganalisis kompetitor kita dan menemukan market STP mereka. STP itu apa sih? Nah, STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, nah lalu bagaimana cara kita menemukan kompetitor? Nah, kita bisa mencari kompetitor itu di marketplace. Kalaupun nanti kita buka akun Shopee, nah cari toko mana yang kira-kira produk itu sama dengan kita, ya. Terus juga kalaupun memang kita offline, cari nih produk mana, toko mana yang kira-kira menjual produk serupa dengan kita, ya. Kalaupun memang kita jual skincare, cari produk-produk yang di toko kita, di Shopee atau mungkin di Google, mana terdekat nih dari kita nih areanya. Misalkan kita area Tangerang, cari toko-toko mana yang di area Tangerang. Nah, nanti teman-teman bisa mencari nih toko yang besarnya mana, toko yang mungkin skala kecilnya mana untuk berbandingan nih. Ya, jadi kita ada perbandingan kompetitor yang secara toko yang besar dan juga toko yang lebih kecil lagi ya. Terus kita mencarinya apa yang serupa namun lebih besar dan serupa lebih kecil. Jadi ada perbandingan. Kita akan melihat nih, yang penting ragam dan produk variasinya kurang lebih sama. Nanti kita lihat juga jumlah followersnya berapa ya. Terus kematangan toko atau websitenya bagaimana. Kita harus lihat nih. Walaupun sekarang nih Bapak Ibu kan sekarang kita sudah arahnya digital ya. Kita punya toko di Shopee katakanlah ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih toko kompetitor kita nih. Karena kalau di Shopee itu kan bisa kelihatan ya. Kelihatan variasi produknya apa saja, kategorinya apa aja, terus jumlah followersnya ada berapa, kematangan tokonya, nilai tokonya ada berapa, ya 4 per berapa. Nah, biasanya kan itu ada penilaiannya. Terus juga jumlah produk yang terjual berapa, terus kualitas pelayanannya bagaimana, promosinya juga apa yang dia lakukan, terus kemasannya bagaimana sih. Nah, kita benar-benar harus mengetahui ya. Kita lihat tinggal di Shopee aja, tinggal cari toko terdekat ya, atau mungkin misalkan jual herbal terdekat, nanti akan muncul nih toko-toko yang menjual produk herbal. Ya, kita harus bisa mengetahui nih kompetitor kita. Ya,
benchmark kompetitor ya, atau mungkin merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan suatu hal. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menemukan STP? Ya, STP. Nah, STP itu apa? Segmentasi, targeting, positioning. Nah, segmentasi adalah siapa yang dapat membeli produk mereka. Ya. Nah, terus targeting apa? Targeting adalah siapa yang seharusnya membeli produk mereka. Ya sama, segmentasi kita akan melihat berdasarkan seperti usia sebagai wilayah. Nah, targetingnya siapa sih ya yang seharusnya membeli produk mereka. Terus juga positioningnya bagaimana agar produk mereka dapat menyentuh hati dan pikiran target. Jadi positioningnya adalah apa yang membedakan antara mereka dengan kita. Apa yang membedakan kita dengan mereka. Jadi kalaupun nanti seperti branding positioning, oh kalau misalkan nanti kita butuh susu kambing, ya udah nanti kita beli KSR. Nah, belinya ke toko aja nih, ke toko si Ajeng. Nah, Ajeng ini dia jualan Gomilku, ya jualan susu kambing. Nah, ya jadi kalau nanti orang sudah mengetahui nih, kalau misalkan oh kalau kita mau belinya udah ke toko Ajeng aja, itu udah bagus kok, udah banyak juga yang sudah berhasil ya, banyak juga yang sudah beli ke dia. Nah, ya jadi kalau nanti orang sudah mengetahui toko kita, orang pada beli sama kita, akhirnya mereka akan membuat positioning kita tersendiri. Jadi ada namanya untuk mulut ke mulut, ya. Biasanya itu semakin kuat ya kalau misalkan di offline. Nah, pengertian STP apa sih? Nah, STP itu apa? S-nya adalah segmentasi. Segmentasi itu berdasarkan demografis. Nah, kita harus klasifikasi berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, berdasarkan pekerjaan, atau mungkin status perkawinan. Dan juga berdasarkan geografis, negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Terus psikografis, ya berdasarkan kepribadian, berdasarkan nilai-nilai, dan juga gaya hidup tertentu. Dan juga kita melihat dari segi perilaku. Kenapa kita harus melihat dari segmentasi? Karena agar ya targeting kita tidak terlalu luas, tidak terlalu melebar, ya. Karena kalau misalkan kita ditanya nih, oke, kamu jual produk apa? Aku jual produk susu. Oke, ini target pasarnya kemana? Kemana aja bisa nih ya, dari usia anak 2 tahun sampai dengan lansia kita bisa. Nah, mungkin secara mungkin produk ini bagus banget ya. Berarti dari usia usia anak 2 tahun sampai dengan lansia ini bagus banget. Akan tetapi kalau kita berbicara segi targeting, ini terlalu melebar targetingnya. Kita tidak mengerucut ya. Maka dari itu pentingnya segmentasi, pentingnya targeting untuk apa? Agar kita bisa mengerucut. Nah, kalau kita mengerucut, maka ini semakin tajam. Kalau semakin tajam ya seperti panah, maka dia akan menancap dengan tepat dan juga tidak terlepas ya. Makanya pentingnya targeting, ukuran seberapa besar pasar dan potensi bertumbuh di masa depan, profitnya bagaimana. Nah, kira-kira kok segmentasi mana yang potensi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, terus juga positioning, nah itu adalah lebih ke tawarkan solusi, terus juga kita mengidentifikasi USP, temukan jawaban yang tepat dari mengapa pelanggan harus beli ke kamu. Ya, teman-teman harus tahu nih jawabannya apa. Kenapa sih pelanggan itu harus beli ke toko kamu? Kenapa dia harus beli di kamu? Nah, harus menemukan jawabannya. Oh, kenapa beli ke saya? Karena saya bisa memberikan pelayanannya ya yang luar biasa. Saya memberikan pelayanan yang service excellent dengan maksimal dibanding kamu beli ke toko sebelah. Ya, karena kalau kamu beli ke toko sebelah, kamu hanya jual putus aja, beli ya udah. Tapi kalau kamu beli ke saya akan tanyakan dulu nih kebutuhan kamu sebenarnya apa. Saya akan tanya keluhan kamu apa dan sudah berapa lama keluhan itu terjadi. Lalu kamu sudah ada ikhtiar apa saja. Nah, baru saya akan berikan solusi dari keluhan kamu tersebut. Nah, setelah nanti kamu beli sama saya pun juga akan memaintain. Saya akan menanyakan nih, bagaimana 1 minggu setelah menggunakan produk saya. Nah, apakah ada perubahan? Oh, ternyata masih belum. Oke, nanti saya akan coba maintain lagi, tanya lagi apakah mungkin ada keluhan-keluhan lainnya. Nah, itulah yang akan membedakan saya dengan toko yang lainnya. Terus juga kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Pastikan kita juga memberikan penawaran yang menarik. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah langkah ketiga. Nah, kita buat perbandingan. Temukan USP tokomu, action plan, serta inovasi yang bisa dilakukan.
Ya, nanti ada beberapa caranya bagaimana kita bisa menemukan USP. Ya, nanti ada berkaitan dengan ada namanya marketing mix. Kita akan elaborasi ya buat perbandingan model bisnis dengan marketing mix. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih tentang marketing mix ini seperti apa? Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Coba tulis di kolom chatnya, apakah teman-teman sudah tahu tentang marketing mix 4P? Nah, atau mungkin ada yang terbaru sampai dengan 7P, tapi kita menggunakan 4P. Ya. Coba kita cek dulu nih. Ya. Sudah tahu belum tentang konsep marketing mix? Belum tahu. Ya. Oke ya. Jadi ada namanya kalau dalam hukum ekonomi, materi manajemen atau marketing itu ada namanya marketing mix. Marketing mix itu apa sih? Nah, agar kita bisa salah satu strategi agar kita bisa meningkatkan penjualan kita nih. Ya, ada namanya 4P dalam konsep marketing mix, yaitu adalah produk, price, placement, dan promotion. Nah, kalau kita mau jualan, kita mau berbisnis, kita harus memiliki 4P ini. Ya, kita harus punya apa? Produknya kita harus pahami. Kita harus punya produk, ya. Terus juga kalau kita punya produk, maka kita harus punya price, harga dari produk tersebut. Nah, setelah kita punya harga dari produk tersebut, kita harus punya lokasi, tempat untuk pemasarannya. Ya, apakah mungkin tempatnya itu bisa di offline, kita punya toko, ya, atau mungkin online. Nah, placement ini sudah mulai melebar, ya. Apakah mungkin kita pemasaran offline atau online? Nah, setelah kita punya toko, punya tempat, ya, selanjutnya adalah kita melakukan promosi, ya, melakukan promosi agar apa? Agar orang-orang mengetahui kalau misalkan kita menjual produk tertentu, ya. Marketing mix adalah variabel kompetitor ketika mereka menawarkan produk ke pasarnya yang berfokus pada produk, price, promosi, dan place. Ya, jadi teman-teman ini harus berkaitan nih. Ini saya pun juga mengambil hanya 4P aja. Kalaupun sekarang yang terbaru itu sudah mencapai 7P. Ya, tapi kita akan persempit saja, fokus pada 4P ini, ya, produk, price, ya, sama nih teman-teman sebagai pembisnisnya 12 punya produknya nggak? Harganya ada, ya. Tempatnya teman-teman sudah ada, proses untuk penjualannya apakah teman-teman fokus di offline atau mungkin teman-teman fokus di online. Kalau di online jualnya di mana? Nah, ya kita harus punya tempat nih untuk jualannya. Kalau online, kalau offline teman-teman harus punya toko atau mungkin bisa di rumah atau mungkin di tempat pribadi. Nah, atau mungkin kalau teman-teman mau fokus di online, itu harus punya nih tempatnya. Tempatnya di mana? Mungkin bisa marketplace, ya, di Shopee. Jadi kalau misalnya nanti orang-orang mau mencari produk yang dijual oleh teman-teman, bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia, bisa ke Bukalapak, atau mungkin bisa ke mana, ya kan? Nah, ya ini harus punya nih. Jadi jangan sampai nanti kita mau berjualan tapi tidak punya tempat. Ya, saat ini kan memudahkan nih adanya online, memudahkan kita untuk mendapatkan tempat. Kalau zaman dulu ya sebelum namanya adanya online, tempat itu kita harus nyari tempat yang strategis, yang pinggir jalan, ya, dan juga biaya sewanya juga lumayan tinggi, ya, dan juga kita harus perawatan. Setelah kita sewa pun juga tidak serta-merta kita langsung bisa mengisi, kita harus mungkin direnovasi terlebih dahulu tempatnya agar sesuai dengan warnanya kita sesuaikan dengan keinginan kita, dan juga kita harus membelikan lagi perlengkapan dan peralatannya, ya, butuh budget yang sangat besar. Nah, saat ini di era digital ini sudah sangat dimudahkan, ya, teman-teman hanya dengan handphone tinggal download aplikasi di Play Store, download aplikasi si oranye atau si hijau atau si merah dan atau aplikasi manapun, ya, itu sebagai tempat teman-teman untuk berjualan, tempat teman-teman untuk, ya, berdagang atau buka lapak, ya. Kalau dulu juga mungkin pasar, nah kita cari pasar ini, ya. Terus promosi juga harus kita lakukan, ya. Apakah mungkin kita melakukan promosinya dengan kita sebar brosur, atau mungkin kita promosinya dengan status WhatsApp, ya, atau mungkin kita dengan iklan berbayar atau nasional. Jadi kita harus pahami. Nah, kita juga harus buat marketing di
tokomu dan kompetitor untuk dibandingkan. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, untuk melakukan perbandingan antara toko kita dengan toko kompetitor, ya, ini kita harus ada beberapa indikator. Dalam hal produk, kita akan bahas dulu yang produk. Tadi ada 4P, produk, price, harga, lalu ada placement atau tempat, dan juga ada promosi. Nah, kita ambil indikator yang pertama, yaitu adalah produk. Nah, produk, kita harus bandingkan nih produk kita dengan produk pesaing kita. Nah, indikatornya ada apa? Dalam hal packaging pesanan. Nah, terus variasi produknya bagaimana? Rata-rata produk terjualnya sebanyak apa? Jumlah followersnya berapa? Cakupan produknya ada apa saja? Garansi penukaran produknya bagaimana? Klien tokonya berapa sih ratingnya? Klien tokonya seperti apa dan bagaimana? Nah, kita harus ada indikator. Ini adalah contoh. Misalkan ini adalah toko kamu, ya. Kamu kalau misalnya ada orang beli belanja sama di toko kamu, itu packagingnya biasa, plastik biasa, gitu kan. Jadi misalnya beli produk apa, ya udah kita packagingnya biasa. Nah, sedangkan di toko pesaing itu dia plastiknya dengan desain custom, ya. Jadi sudah ada desain plastiknya, sudah nama toko dia. Terus ada tambahan bubble wrap-nya gratis dan juga ada thank you note, ya. Jadi ada tulisan tuh semacam kertas kecil tulisan thank you. Ya, terima kasih telah mempercayakan belanja di toko A gitu. Nah, terus kita lihat juga toko B nih. Oh, sama ternyata toko B, ya pesaing kita yang toko B ini dia sama dengan kita, ternyata masih menggunakan plastik biasa. Nah, terus indikator yang kedua kita jadi lihat nih, variasi produknya seberapa banyak sih? Oh, ternyata toko kita ada di 20 produk. Ya, kita hanya di 20 produk aja nih yang baru kita upload nih di toko online shop kita. Nah, dan kita lihat nih toko pesaing kita ada berapa sih? Oh, ternyata dia banyak ya. Ada 100 produk, lebih malah ya. Terus kita lihat toko pesaing B kita, ada 50 produk dia ternyata. Ya, kita kalah nih dengan toko B juga nih. Ya, dia lebih banyak nih. Nah, terus kita lihat juga nih rata-rata penjual produknya terjual berapa sih kalau kita rate dalam per bulannya atau mungkin dalam akumulasi per tahunnya ya, atau mungkin per bulan lebih simpelnya. Nah, kalau kita lihat nih ternyata toko saya rata-rata terjualnya ini adalah 4 sampai dengan 100 produk. Nah, sedangkan toko A, ya pesaing A 1000. Nah, toko B itu 15 sampai dengan 200 produk, ya. Terus jumlah followersnya berapa sih? Nah, kalaupun nanti teman-teman punya online shop atau toko di online shop, biasanya kita ada namanya followers di toko tersebut. Nah, kita lihat nih, oh toko saya baru diikutin 1000 orang. Oh, ternyata toko dia sudah 55.000. Ya, pantas nih, banyak sekali nih, banyak penjualannya karena memang followersnya banyak. Jadi kalau misalkan dia ada update informasi, biasanya nanti akan muncul di beranda-berandanya tuh. Ya, atau mungkin nanti dia kan bisa punya akses untuk melakukan pesan ya, melakukan pesan broadcast. Nah, terus juga toko pesaing B kita lihat juga, oh ternyata pesaing B juga banyak nih, jumlah followersnya ada 7.000. Nah, terus juga cakupan produknya, kita hanya fokus beauty sama herbal aja nih, skincare sama herbal. Ya, ternyata toko pesaing B, ya dia bisa fokusnya juga sama kita nih, sama-sama mungkin mereka di skincare dan juga herbal. Nah, terus garansi penukarannya. Nah, kalaupun nanti kita membuat garansi penukaran itu adalah jika ada kesalahan penjual. Walaupun nanti kita memberikan kesalahan, baik itu mungkin pada saat kita pengiriman ada keliru, kesalahan produk, salah warna, atau mungkin salah gramnya. Nah, itu baru kita memberikan garansi. Tapi di toko pesaing B, pesaing A. Nah, jadi apapun itu kesalahannya, baik itu nanti ada kesalahan dari kurir, mungkin dari penjual, atau mungkin dari pembeli, itu ada garansi penukaran produknya, mungkin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Terus juga toko pesaing B, nah ini tidak ada sama sekali. Berarti kita diunggulkan nih, ya. Kita masih ada memberikan garansi. Terus penilaian toko, nah kita juga sama kita lihat nih, ya. Pelayanan tokonya bagaimana, nah kita responnya bagaimana. Nah ini kita akan melihat nih tolak ukur sebagai indikator ini. Nah, teman-teman bikinnya harus seperti ini nanti. Contoh nih, ya contohnya ambil indikatornya seperti apa, bisa nanti di screenshot, nanti indikator catat nih. Ya toko kita dalam hal produk ini kira-kira bagaimana sih dengan toko sebelah gitu. Ya, apakah lebih unggul? Nah, kalaupun nanti ternyata pesaing kita lebih unggul, maka ini sebagai evaluasi kita agar kita bisa memberikan yang terbaik lagi. Nah, lalu adalah dalam segi harga, ya
dalam segi harga, indikatornya adalah dari segi range harganya. Nah, harga kita mulai dari harga 25.000 sampai dengan 200.000. Contoh, ya, toko pesaing B, A sama B sama, misalkan. Nah, rata-rata diskonnya, nah kita hanya bisa memberikan 20% dari harga setiap pembelian 500.000. Nah, ternyata toko A ini bisa memberikan diskon 20 dan 30%. Nah, dari harga pembelian. Nah, toko B juga sama dengan kita. Terus metode pembayarannya, nah, kita tidak ada COD, ternyata toko pesaing A ini ada COD-nya aktif. Nah, pesaing B COD-nya juga aktif. Nah, terus promosi apa sih yang dilakukan oleh toko kita dan juga toko pesaing kita? Nah, dalam hal iklan, kita fokusnya untuk di iklan marketplace dan juga meta ads. Nah, sedangkan pesaing A ini dengan mengeluarkan budget yang cukup, dia sampai menyewa influencer, ya, terus juga dia iklan Shopee, iklan Meta Ads, atau dan juga dia sampai iklan di Google Ads. Nah, sedangkan toko pesaing B dia hanya Meta Ads aja. Nah, terus metode pemasarannya, nah kita menggunakan hard selling dan soft selling. Nah, soft selling itu apa sih? Nah, soft selling itu adalah ya jualannya seperti tidak jualan, ya seperti ada udang di balik bakwan, ya. Jadi sepertinya mungkin seperti hal-hal yang simple. Nah, kalau hard selling itu langsung to the point. Yuk, kita punya produk nih madu, ya. Madu SR12 punya khasiat yang bagus dengan kandungan A, B, C, manfaatnya ini. Nah, kalau misalnya mau beli produk madu SR12 bisa hubungi saya. Tapi kalau misalnya soft selling, contoh seperti misalkan ya mungkin saat ini cuaca tak menentu, ya membuat membuat eh, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang membuat daya tahan tubuh kita semakin rendah atau mungkin semakin drop. Maka dari itu kita harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita? Kita harus mengkonsumsi madu rutin. Misalkan contoh, ya sehari 2 kali kita konsumsi madu. Nah, maka madu itu Anda bisa dapatkan di madu SR12. Untuk mendapatkan madu SR12, Anda bisa hubungi di nomor ABC atau mungkin Anda bisa klik di link ini. Nah, ya, itu adalah soft selling. Jadi seperti jualan tapi tidak seperti jualan. Jadi ada edukasinya dulu di awal, ujung-ujungnya adalah jualan. Channel pemasarannya apa saja? Nah, kita fokus di media sosial atau mungkin kita Shopee Live. Nah, toko pesaing A ini ya ternyata dia media sosialnya aktif dan juga kontennya terus-terusan ada, terus juga Shopee Live juga aktif, Shopee videonya juga ada, atau mungkin dia bahkan sampai ada di bikin YouTube. Nah, terus juga lengkap banget ya pokoknya dia toko pesaing A ini, ya. Terus toko pesaing B ini, dia fokusnya sama dengan kita kurang lebih media sosial, Shopee Live dan Shopee Video. Ya, terus strategi promosi. Nah, kita pojok toko, pojok toko, pojok toko. Ya, kita juga harus pahami nih. Di sini kita juga ada kebijakan. Oke, itu selanjutnya di price atau tempat. Nah, tempatnya nih, mau pemasaran nih, kita fokusnya di mana? Oh, kita hanya online aja, gitu kan. Kita hanya online. Kita punya toko di online, kita tidak punya toko di offline. Nah, sedangkan pesaing A, dia punya toko online ada, toko offline-nya juga ada. Nah, toko B juga ada nih ternyata nih, ya meskipun dia juga jualannya di rumah, gitu kan. Atau mungkin dekat-dekat rumah, nggak terlalu jauh. Nah, toko offline kita nggak ada, pesaing B pesaing A ada, toko pesaing B juga ada. Lokasi pengiriman contohnya misalkan di mana loh? Kita lokasi pengiriman kita di Tangerang. Nah, dia di Tangerang Selatan, dia toko B di Depok. Nah, pengirimannya misalkan di mana? Nah, pengiriman kita hanya ada kerjasama dengan 2 jasa pengirim dan belum support instant delivery. Sedangkan di toko pesaing A, dia sudah terdapat banyak pilihan jasa kirim dan juga sudah support instant delivery. Ya, dan toko B itu dia sudah menggunakan 3 jasa kirim dan COD. Nah, setelah itu teman-teman nih, setelah kita mengetahui nih, ya kita sudah melakukan eh, kompetitor, analisis tentang marketing mix, tentang kompetitor kita dalam hal produk, dalam hal price, dalam hal apalagi tadi promosi dan juga place. Nah, yang selanjutnya adalah kita lakukan analisis SWOT. Nah, kalau SWOT teman-teman pernah tahu gak nih? Sudah pernah dengar tentang istilah SWOT? Pernah dengar. Pernah dengar apa maksudnya Bu? SWOT? Strength, weakness, Strength, opportunity, weakness, threat. opportunity, dan threat. Ya. Oke, yang lain pernah tahu?
sudah pada dengar ya, mungkin istilah SWOT ini banyak lah ya, sering kita dengar karena emang kita untuk sebagai analisis strategi pemasaran atau hal apapun itu, nah ini SWOT ini sering digunakan. SWOT itu apa? Ya, S-nya itu adalah strength, ya, kekuatan, Kekuatan. W-nya adalah kelemahan, O-nya adalah peluang, T-nya adalah ancaman. Ya, teknik atau kerangka kerja untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, potensi, dan resiko guna mengembangkan rencana strategi suatu bisnis. Jadi, kita ingin mengembangkan bisnis kita, tapi kita tidak mengetahui kekuatan kita apa, kita tidak mengetahui kelemahan kita apa, bahkan kita juga nggak tahu nih peluang apa sih yang kita lakukan dalam bisnis ini, dan lebih celakanya lagi, kita tidak sadari bahwa ancaman itu dekat sekali dengan kita. Nah, maka dari itu, inilah kita harus mengetahui tentang analisis SWOT, bagaimana strategi yang harus kita lakukan terhadap ya kemampuan kita, kelemahan kita, opportunity kita, dan juga ancaman yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi kita harus pahamin sekitar kita, lingkungan kita. Jangan kita terlena, ya, karena kita merasa bahwa produk kita adalah produk bagus, jadi unggulan. Nah, pas lagi kita terjun ke lapangan, oh, rasanya produknya bagus, produknya diminati oleh orang-orang. Pas saya coba, saya tawarkan, banyak yang nggak mau ya, banyak yang nolak, banyak yang sama sekali nggak tahu tentang brand ini gimana sih. Nah, ya, maka kita harus tahu tentang SWOT ini ya, jangan sampai nanti kita nggak tahu apa-apa tentang strategi ya. Nah, pengertian SWOT. Nah, SWOT itu apa? SWOT itu strength adalah kekuatan. Kekuatan dalam SWOT yang mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Nah, ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitor eksternal. Lalu ada weakness atau kelemahan. Nah, ini adalah S sama W, ini adalah dalam sisi hal internal. Ya, strength kekuatan kita, W adalah kelemahan kita. Ya, kelemahan atau weakness atau yang mengacu pada hal yang tidak bekerja optimal di perusahaan, di bisnis, ya misalkan kekurangan mungkin dalam hal modal atau mungkin tingkat apapun itu, atau komplain-komplain banyak dan lain-lainnya. Ini kita harus pahamin kelemahan-kelemahan kita apa. Nah, lalu juga kalau misalkan opportunity dan threat, ancaman, peluang dan ancaman, ini adalah dalam hal sisi eksternal. Ya, jadi sebenarnya yang bisa kita kendalikan ini adalah sisi internal kita nih, kekuatan kita dan juga kelemahan kita. Nah, kalau kita sadari kelemahan kita apa, maka kita harus berubah. Ya, kita harus berinisiatif, evaluasi diri untuk melakukan perubahan. Ya, jangan sampai kita terlena pada kelemahan kita. Nah, kalau misalkan untuk yang eksternal, ini ada di peluang dan ancaman. Ya, peluang atau opportunity yang berkaitan dengan faktor eksternal yang bisa menempatkan perusahaan atau kita dalam hal bisnis di posisi kompetitif yang menguntungkan. Ya, ancaman adalah faktor yang berpotensi merugikan dan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Mungkin kalau ancaman ini kita melihat banyaknya produk-produk yang sesuai sejenis dengan kita yang mulai bermuncul-munculan. Nah, ini bisa menjadi ancaman bagi kita, atau mungkin yang produk yang sejenis dengan kita sudah banyak, atau mungkin juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah pun juga ini bisa mempengaruhi. Nah, ya ini adalah SWOT ya, teman-teman harus pahami tentang SWOT ya. Contoh analisis SWOT adalah strength dari kekuatan kita apa? Kita mengadakan konten yang soft selling yang lebih informatif dan juga edukasi. Jadi orang-orang senang dengan konten-konten kita yang kita bikin nih. Kenapa? Karena konten kita ini sifatnya informatif, sangat dibutuhkan oleh mereka dan juga ada edukasi. Nah, terus juga kita pengiriman dari Tangerang. Jadi Tangerang ini mungkin kalau misalnya kita lihat adalah kota ya berada di Jabodetabek. Jadi untuk pengiriman secara mungkin akses untuk kurirnya mudah, ya aksesnya mudah dan lain-lainnya. Nah, terus juga interaksi kita juga edukasi, ya kita tidak monoton. Terus kelemahan kita apa? Contohnya misalkan ya penilaian foto dan presentasi chat kita masih kurang, ya. Jadi orang enggan nih ya untuk menilai toko kita misalkan di online. Terus juga persentase chat kita masih rendah. Nah, biasanya kalaupun nanti di Shopee atau mungkin Tokopedia dan lain-lainnya, dia ada persentase chat nih ketika ada orang ngechat kita, respon kita bagaimana. Nah, itu biasanya ada penilaiannya. Nah, mungkin kalau kita lihat nih persentase kita masih rendah nih, ya masih di bawah 80. Nah, maka kita harus perbaiki. Ketika ada yang respon, ya kita harus langsung balas. Atau mungkin nanti kita bikin
ada omni-channel biasanya. Omni-channel itu nanti ketika ada pesan-pesan masuk itu akan terintegrasi dengan satu dashboard. Jadi kita untuk mengeceknya lebih mudah. Nah, terus budget promosi masih terbatas ya. Mungkin kita jualan juga belum terlalu besar, jadi untuk budget promosi kita masih terbatas atau mungkin belum tersedia. Terus juga belum support pengiriman instan, ya, contohnya. Nah, terus kalau kita lihat dari segi peluang, nah variasi produk yang masih bisa ditambah lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat peluang nih, peluang kita masih besar nih. Nah, tapi karena peluang variasi produk kita belum terlalu banyak, kayak tadi kalau tadi kan kita masih ada 20 produk ya, padahal masih banyak juga produk yang bisa kita tambah. Jadi kita masih bisa peluang nih untuk menambah. Misalkan kita belum menyentuh produk make up ya, kosmetik. Nah, kita bisa nambah nih. Coba bagaimana caranya agar kita bisa menambah variasi produk kita dalam segi jenisnya adalah kosmetik. Terus perluasan ke produk skincare, nah mungkin bisa karena kita fokusnya di herbal, akhirnya kita geser ke kita juga mengarah-mengarah dikit-dikit, nyentuh-nyentuh ke skincare dan juga kosmetik. Meskipun kita adalah positioning kita atau fokus kita di produk herbal, karena memang kalau kita lihat secara tarik data besar database kita, ini adalah sebagian besar konsumen-konsumen kita adalah belinya adalah produk-produk herbal. Merespon lebih cepat, nah ini adalah peluang kita masih yang bisa kita rubah. Pengiriman dan targeting customer Jabodetabek dan Pulau Jawa, nah ini bisa kita ambil peluangnya nih masih besar karena saat ini juga apa namanya jasa-jasa kirim ini semakin lama semakin bertambah. Artinya ini bisa semakin kita menambah wawasan kita, menambah juga pengalaman kita, menambah juga kerjasama kita dengan jasa-jasa kirim tersebut agar ketika nanti ada konsumen kita yang berada di dari wilayah kita, nah itu bisa kita sentuh ya. Terus ancamannya, nah ancamannya kompetitor memiliki banyak pengikut atau mungkin kita lihat nih produk-produk yang sejenis mulai banyak bermunculan. Nah ini biasanya ancaman-ancaman yang cenderung terjadi dalam hal bisnis. Bisnis apapun biasanya kadang-kadang hal yang sudah ramai nih. Misalkan contoh sekarang nih ya lagi rame kita Mismanja kita produksinya juga baru baru launching itu langsung laku ya ribuan ribuan piece ya. Nah kemungkinan pasti ada produk lain ya brand lain yang melihat pasar ini wah ini peluang nih akhirnya dibikinlah produk yang sama produksi sejenis. Nah ini bisa jadi ancaman ya. Jadi ini yang pasti akan ancaman itu pasti ada. Maka dari itu kita harus bisa membentengi diri kita agar ancaman-ancaman ini ya atau mungkin risiko-risiko ini bisa kita minimalisir. Ya. Terus menentukan unique selling point. Nah, unique selling point adalah nilai jual yang berbeda dan lebih unggul dibanding pesaing kita. Pentingnya unique selling adalah menjadi pembeda dan juga branding. Itu juga meningkatkan penjualan, mengukuhkan posisi dalam persaingan, membuat pelanggan menjadi loyal. Nah, cara membentuk unique selling point bagaimana? Pahami produk kita, pelajari daya beli, dan juga bagaimana cara kita agar bisa memotivasi pelanggan kita. Terus juga menentukan posisi kamu di mata pelanggan. Ya, kalau kita berkaca nih, ya kita harus sharing nih, tanya-tanya kepada pelanggan kita. Nah, bagaimana sih kamu setelah belanja di toko saya? Nah, kita lihat dengan berdasarkan kacamata mereka. Apakah mereka puas? Apakah mereka kurang puas? Apakah mereka biasa aja? Atau bahkan mereka kecewa? Nah, kalaupun memang ternyata ada yang biasa aja atau kecewa, coba evaluasi. Coba kira-kira kemarin apa sih yang buat kamu kecewa setelah kamu beli bersama-sama saya? Coba tanya ya, pada kita melakukan pendekatan secara emosional kepada pelanggan kita. Nah, kita pelajari USP kompetitor dan eksekusi dan konsisten. Ini adalah yang paling penting adalah konsisten. Nah, ini contohnya adalah, nah setelah kita tadi menganalisa, ya ada price, promosi, ada place, ada produk, ya marketing mix 4P ini. Nah, berarti kita harus menentukan nih aspek perbaikannya apa aja sih. Oh, berarti dalam segi harga kita belum menerapkan promo toko ya, dan nanti kita bikin promo toko kita. Terus kita nggak ada paket bundling. Nah, kita packagingnya biasa. Nah, ini selling point-nya apa? Harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas dan free ongkir ya contoh. Nah, berarti action plan-nya adalah kita harus membuat promo toko contoh atau mungkin kita membuat paket bundling dan juga kita memberikan packaging yang menarik, yang unik, yang baik, yang bagus. Nah, jadi ketika nanti konsumen menerima produknya diterima dengan baik dan juga kita memberikan gift kartu gift thanks ya. Terus promosi ya tidak menggunakan iklan berbayar. Nah, misalkan, nah akhirnya unique selling point apa? Kita memberikan konten yang informasi dan edukasi dan juga menggunakan referensi. Ya, kita kuat di referensi nih. Jadi
atau mungkin mulut ke mulut ya. Referensi ini adalah mulut ke mulut, ini sangat kuat sekali dalam hal penjualan. Strategi termasuk salah satu strategi pemasaran yaitu adalah penjualan mulut ke mulut, dan ini worth it banget dan kuat banget ya potensinya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan action plan-nya? Mulai mempelajari cara untuk iklan. Ya, kalau kita nggak tahu cara iklan, ya udah kita harus pelajari, Bu. Ya, kita harus pelajari, teman-teman. Teman-teman harus mulai coba mencari informasi bagaimana cara untuk menggunakan iklan, baik itu iklan di marketplace atau mungkin iklan di Google Ads atau mungkin iklan di Meta Ads ya, atau di WhatsApp. Nah, sekarang ini WhatsApp sudah bisa iklan karena apa? WhatsApp ini sudah masuk ke Meta Ads ya. WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, jadi kalau teman-teman nanti iklan di Facebook, nah itu bisa iklannya masuk ke Instagram, bisa juga nanti masuk ke WhatsApp. Nah, itulah saling berkaitan sekarang di Meta Ads ini. Ya, terus belum melakukan promosi secara rutin. Ya, mungkin karena kita promosinya enggan-engganan. Mungkin hari ini kita promosi, ya besok enggak, ya besoknya udah males lagi, besoknya udah keburu mager. Nah, akhirnya kita baru promosi lagi di minggu berikutnya. Nah, tidak rutin kita melakukan promosi. Nah, akhirnya kita harus rutin nih memberikan promosi, melakukan promosi-promosi. Ya, terus action plan-nya adalah kita mulai mempelajari cara iklan, bekerja sama dengan, mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengaruh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya teman yang kira-kira dia punya pengaruh, mungkin dia mungkin Pak RT atau Pak RW atau dia tokoh masyarakat setempat, nah, nanti bisa tuh kerjasama sama orang-orang yang memiliki pengaruh. Tapi kalau memang kita punya budget, nah kita bisa kerjasama dengan nano influencer ya. Terus mulai rutin melakukan promosi secara masif. Dan juga yang sebelumnya kita tidak memberikan kartu gift thanks. Nah, terus yang harus kita lakukan adalah kita memberikan kartu ucapan. Terima kasih karena Anda telah berbelanja di toko saya. Ya, semoga ya produk ini bermanfaat bagi Anda. Ya, gitu. Terus plus, belum ada toko offline. Sedikit pilihan jasa kirim, belum bisa COD. Nah, jadi selling point apa? Berada di lokasi strategis. Nah, jadi diuntungkan nih bagi teman-teman yang berada di wilayah-wilayah strategis, sehingga mudah diakses. Kalaupun nanti ada yang mau COD, itu gampang banget ketemunya. Terus juga stok produk selalu tersedia. Nah, ini menjadi kelebihan kita. Nah, kita juga harus punya stok, meskipun teman-teman sebagai apa saat ini, reseller, ya, atau sebuah agen. Nah, stok ini kita harus bersedia. Jangan sampai nanti ketika ada orang yang mau beli produk kita, ya, jangan tunggu ya, produknya aku ambil dulu di dealer aku, kapan adanya, mungkin besok ini baru ada karena besok pagi aku baru ambil. Nah, ini harus kita hindari, teman-teman harus bisa stok produk yang memang produk itu adalah unggulan. Terus action plan-nya adalah kita mempertimbangkan untuk toko online. Terus memperbanyak jasa kirim, ya, memberikan pelayanan COD. Nah, dalam hal produk, ya misalkan kalau variasi produk kita masih dikit, terus USP-nya apa? Produk yang berkualitas dan alami. Ya. Terus action plan-nya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menambah varian produk kita. Celana panjang loh, caranya kamu. Aduh, tolong. Itu ya. Lalu selanjutnya, kita berinovasi dengan hasil perbandingan dan USP yang ditentukan. Ya, akhirnya setelah tadi kita sudah melakukan perbandingan dan ada action plan-nya, nah hasilnya adalah satu, kita harus memberikan packaging yang baik, yang bagus, yang mungkin tambahan bubble wrap, ya. Lalu yang kedua adalah kita perlu melakukan variasi. Nah, terus yang ketiga, kita memberikan konten yang edukatif dan interaktif, ya. Jadi inilah yang muncul hasilnya, yang kita perbaikan kita setelah kita melakukan comparison, ya, kita melakukan perbandingan dengan kompetitor kita. Ya, kita melihat melihat kekuatan kita melihat kelemahan kita melihat peluangnya dan juga ancamannya. Ya, terus juga kita perbandingan dengan marketing mix, ya, dalam hal produknya kita melakukan perbandingan apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, terus juga dalam hal apa, price, dalam hal promosi dan juga dalam price-nya. Nah, ini hasilnya adalah berarti dari hasil yang tadi kita melakukan perbandingan, inilah yang munculnya.
kita harus memperbaiki packaging kita harus memperluas variasi produk kita, yang mungkin tadinya kita fokus pada produk herbal, nah kita geser lagi ke produk skincare, nah terus juga kita membuat konten yang edukasi dan interaktif ya secara rutin, nah ya gitu. Nah terus juga kita harus pantau nih minat pasar dan pergerakan kompetitor kita nih. Ya, pantau minat pasar melalui tren, ya, perkembangan kebutuhan, survei dan polling. Teman-teman gunakan handphone Anda ya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam minat pasar. Pasar ini berubah cepat sekali ya. Dalam hal digital ini sangat sekali berubahnya sangat cepat ya. Terus pantau media sosial. Ya, kita bisa ngecek lah sedikit demi sedikit dan komentar kita apa sih yang mereka lakukan. Nah, kita bisa nanti ATM ya, amati, tiru, murahin. Nah ya, kita tiru modifikasi. Jadi kalaupun nanti teman kita nih atau mungkin komputer kita melakukan konten-konten yang menarik nih, kan kontennya menarik nih, banyak yang respon, banyak yang ini. Coba gini kita amati, ya coba kita tiru dan kita modifikasi. Tapi jangan sampai kita ATP ya, amati, tiru, plek, tiplek, kita tiru begitu aja. Nah kita harus modifikasi sesuai dengan karakter kita, gaya bahasa kita, dengan cara penyampaian kita. Nah, itu. Ya. Terus lakukan evaluasi dari strategi yang dijalankan dalam waktu tertentu. Ya, jadi dalam waktu tertentu baik itu mungkin kuartal, semester atau mungkin tahunan kita harus melakukan evaluasi. Ya, kuartal nih dalam waktu 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret bagaimana pencapaian kita? Kita bandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau mungkin ada penurunan? Nah, kalaupun ada penurunan, ini kita harus evaluasi apa yang keliru, apa yang salah dari pencapaian kita di tahun pertama ini. Ya, kalau ternyata ada peningkatan, nah berarti kita harus tingkatkan lagi nih apa yang kita lakukan yang tidak kita lakukan di tahun sebelumnya dan kita lakukan di tahun ini. Nah, berarti kita harus tingkatkan lagi nih. Nah, kita harus lakukan evaluasi. Ya, teman-teman harus rutin mengadakan evaluasi, ya, evaluasi kuartal 3 bulanan, Januari, Februari, Maret. Nah, itu kuartal pertama. Nah, saat ini kita masuk kuartal kedua. April, Mei, Juni. Nah, coba nih kita lihat nih kuartal kedua dengan nanti kuartal pertama kita bandingkan. Ini ada pergerakan nggak gitu. Nah, terus juga per semester. Nah, setelah itu kita juga kita evaluasi per semester bagaimana kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya. Nah, akhirnya ketika kita bisa mengetahui ya kelemahan kita apa dan kita memperbaiki kelemahan kita, peluangnya juga apa, kita bisa ambil peluangnya dengan kesempatan yang kita bisa miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga perbaikan dari kelemahan yang setelah kita perbuat. Nah, dan juga kita bisa meminimalisir yang namanya ancaman atau mungkin resiko yang terjadi ya untuk kedepannya hingga akhirnya kita bisa menjadi terdepan nah dengan memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa kepada pelanggan kita. Ya, ketahui apa saja usaha lainnya yang bisa kita lakukan untuk memenangkan hati pembeli kita. Ya, pengaruh pengalaman belanja positif ya, pengalaman belanja yang luar biasa dapat membuat kita ya kita bisa dikenal nanti. Kalau misalnya orang-orang senang nih belanja sama kita dan juga kita memberikan respon yang baik dan juga kita antusias, ada menyentuh dalam segi hal emosional. Nah, orang juga akan senang belanja toko kita. Ini pasti insya Allah ya ini juga akan diingat oleh pelanggan kita, ya akan melekat di hati mereka dan juga melekat di pikiran mereka. Kalaupun nanti beli produk A, ya udah belinya ke kita. Nah, hal-hal yang bisa membuat pengalaman berbelanja menjadi luar biasa yaitu adalah kita memberikan produk yang berkualitas, senantiasa memastikan bahwa produk kita menjawab kebutuhan pembeli. Nah, ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Ya, sebagus produknya apapun, sebagus apapun produk itu, tapi kalau kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pembeli, maka produk ini tidak bisa dikatakan produk yang berkualitas. Ya, produk yang berkualitas adalah produk yang bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan atau keluhan dari pelanggan kita. Maka dari itu, kita harus menggali kebutuhan. Kita harus bertanya, apa sih keluhannya? Apa sih permasalahannya? Nah, apa sih yang sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembeli kita? Jangan kita memaksa bahwa produk kita bagus kok, bisa buat apa aja. Nah, ya. Nah, jadi kita harus bisa memastikan. Kita harus memastikan produk kita sesuai dengan
keluhannya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kita memberikan packaging yang aman dan juga empati. Empati dapat mengambil hati pelanggan karena merasa didengar, ya. Kenapa? Dengan kita menggali kebutuhan, ini akan masuk ke empati, ya. Dia akan merasa, ya, pembeli kita akan merasa, oh iya, ya, ternyata saya cuma beli produk, dia nanya nih keluhan saya apa, terus juga sudah berapa lama dan apa aja yang sudah saya lakukan. Nah, sampai segitunya ya dia bertanya sama itu ya. Nah, akhirnya ketika saya beli produknya, saya ditawarkan produk tersebut dan saya minum, ternyata memang benar, ya, sesuai dengan arahannya, sesuai dengan anjurannya saya ikutin. Alhamdulillah, ya, khasiatnya ternyata terbukti. Ya, inilah empati yang perlu kita sentuh hati pelanggan. Meskipun kita secara online, ya, kita tidak bertemu, kita tidak tahu bagaimana wajahnya, bagaimana ekspresinya. Yang paling terpenting adalah kita responnya. Ya, kita harus tanya, gali dulu kebutuhannya. Tanya, ya, secara, kalau misalnya teknik bertanya adalah kita tanya secara profil dulu, secara menyeluruh yang melebar, baik itu profil tentang keluarganya, hobinya, dan lain-lainnya. Nah, baru nanti kita masuk ke arah masalah. Setelah kita masuk ke arah masalah, tanya nih, dia sudah berapa lama mengatasi permasalahan tersebut dan sudah apa aja yang dilakukan. Dan bagaimana saat ini setelah ikhtiarnya, setelah hasil dari ikhtiar itu bagaimana. Nah, kalau misalkan belum ada hasil, ya udah, baru nanti kita bisa memberikan saran atau solusi dalam bentuk produk kita. Pengirimannya harus cepat. Produk yang cepat bisa sampai cepat digunakan dan dapat memberikan nilai tambahan. Dan juga harus solutif dan cepat tanggap. Bisa memberikan solusi kepada setiap persoalan dan respon yang cepat dan juga menyenangkan, ya. Jadi nanti pelanggan juga akan senang kalau kita cepat tanggap, ya. Dan juga personal dan akrab. Ya, menjalin hubungan baik dengan pembeli dapat merubah pembeli menjadi pelanggan. Nah, ketika nanti orang sudah pelanggan, dia akan menjadi pelanggan setia kita. Kalau dia sudah menjadi pelanggan setia kita, barulah kita bisa akuisisi untuk menjadi mitra kita. Karena sebagian besar mitra-mitra SR12 ini, kalau kita lihat nih, mereka awalnya adalah coba-coba dulu, ya. Sebelum menjadi mitra, mereka pasti, saya coba dulu ya produknya. Ya, oke, kalau produknya sudah oke, ya, dan ternyata dia melihat nih respon kita bagaimana, respon kita juga akrab, personal, ya, kita juga menyentuh secara emosinya. Nah, barulah dia akan meyakinkan untuk bergabung menjadi mitra. Oke, bentar ya. Ya, ibu ya. Nah, minum dulu sebentar. Oke, hingga akhirnya memberikan after sales service yang terbaik. Banyak sekali orang itu berfokus pada penjualan. Ketika udah ada banyak orang yang beli, ternyata after sales-nya ini rendah. Akhirnya ya udah, dia hanya sebatas membeli. Jadi pembeliannya ada pembelian putus. Banyak Bu di luar sana, ya udah, yang penting saya jualan. Ya, tapi ketika ada yang nanya nggak direspon. Ya, ketika nanti orang sudah beli, ya, sudah ada yang beli produknya, dan setelah dia beli tidak ada namanya evaluasi, tidak ada namanya after sales. Nah, kita harus bisa memberikan after sales service yang baik pada pelanggan kita, yaitu dengan apa? Memberikan thank you card dan survei, ya, sesuai garansi jaminan produk tukar apabila produknya ini ada produk cacat atau mungkin tidak baik diterimanya, nah, kita bisa berikan garansi. Terus juga kita bisa memberikan edukasi kepada pelanggan kita, ya, panduan dalam merawat produk kita, cara penggunaan produk kita, kandungan produk kita ada apa aja, cara penggunaannya bagaimana, dan juga cara penyimpanan produknya ini seperti apa dan bagaimana. Ini yang jarang sekali terjadi, ya. Terus juga memberikan informasi diskon dan peluang bisnis pasar 12. Jadi kita arahkan nih pada pelanggan kita, Bu, ya, kita juga sebenarnya ada promo diskon yang kita berikan. Apabila mungkin Ibu dalam waktu dalam waktu satu bulan belanja sekaligus misalkan 500.000, ada kena potongan diskon sekian. Ya, terus peluang bisnisnya bagaimana kita bisa berikan. Ya, kalaupun memang teman-teman ada yang dekat nih dari daerah
Bogor dan sekitarnya bisa aja ke kantor pusat SR12, lihat langsung kantornya, lihat pabriknya, dan juga lihat gudangnya untuk meyakinkan orang calon mitra kita agar dia bisa mau bergabung di mitra bisnis SR12. Terus juga memberikan dukungan dan bantuan jika dibutuhkan, ya. Nah, jalin hubungan yang baik dan personal dengan konsumen, ya, mengatasi keluhan yang baik, cari kesamaan dan kenali pelanggan secara personal. Nah, berikan apresiasi pada pelanggan setia kita dan kita minta feedbacknya. Feedbacknya dalam apa? Dalam bentuk ya, misalnya nanti penilaian ya, penilaian di toko atau mungkin nanti penilaian di uh, Google bisnis kita, ya. Ini adalah salah satu jalin hubungan yang baik dengan konsumen kita. Ya, setiap kali keluhannya kita atasi dengan baik. Kita tanyakan, kita dengarkan. Ya, konsumen kita itu sebenarnya kalaupun dia ada komplain dengan kita, sebenarnya hanya ingin didengar, Bu. Ya, Pak, dengerin aja dulu keluhannya. Teman-teman dengerin keluhannya. Setelah dia selesai dengan apa yang keluhannya atau mungkin apa yang dia komplain, baru ya kita bicara. Ya, setelah dia dan biasanya kalau kita sudah bisa mendengarkan dengan baik, nah biasanya dia akan respon kita dengan baik. Nah, terus juga kita cari kesamaan. Cari kesamaan kita apa sih? Hobinya apa sih dia? Tinggal di mana sih? Nah, misalkan dia tinggal di daerah mana nih? Ya, daerah Jawa. Nah, kita tahu Jawa mana nih? Nah, ternyata dia bisa ngomong Jawa. Nah, kalau dia bisa ngomong Jawa, kita ngomong Jawa. Nah, itu pas tuh masuk. Makanya kalau misalkan teman-teman nih, ya kalau ketemu sama orang yang ada kesamaan nih, misalkan sama kita ketemu di luar nih, ketemu di daerah Jakarta. Nah, kita orang Jawa ketemu sama temen ternyata ketemu orang ternyata orang Jawa. Nah, itu biasanya akan masuk ke komunikasi itu. Dia ngomong Jawa, kita ngomong Jawa, ada masuk gitu. Ya, atau mungkin nah ini kita harus cari persamaan. Kalaupun memang ternyata beda nih, yang satu kita orang Jawa, ketemu konsumen orang misalkan Kalimantan. Nah, cari persamaannya apa? Ya, apakah mungkin sama-sama hobinya atau mungkin sama-sama pendidikannya, ya, atau mungkin sama-sama punya saudara di mana gitu. Nah, ya kita harus mencari persamaan. Terus berikan apresiasi, ya, berikan apresiasi pada pelanggan setia kita dan juga kita bisa minta feedbacknya. Nah, ya, ini adalah ringkasan materinya nih, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ringkasan materi ya, maksudnya pertumbuhan bisnis yang semakin banyak membuat persaingan semakin ketat, maka dari itu penting untuk bisa unggul di antara penjual dan atau pembisnis lainnya, ya. Dan yang kedua, teman-teman harus temukan USP toko. Teman-teman dengan melakukan kompetitor analis yang tadi sudah disampaikan dan teruslah berinovasi menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan pelanggan dan pengalaman berbelanja yang luar biasa agar kita bisa memenangkan hati pelanggan dan menjadi pembisnis yang unggulan. Ya, oke, ya, ini cukup hari ini materinya, materi tentang bagaimana meningkatkan strategi penjualan. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke Mbak Yusti. Mbak Yustinya lagi keluar. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Jika ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Oke, kita kembalikan ke Mbak Yusti. Mbak Yusti, boleh nanti sudah close materi. Nanti kita tanya untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ihsan yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua mitra SR12 meningkatkan penjualan di era digital. Terima kasih Mas Ihsan. Oke. Baik, untuk seluruh mitra sukses SR12, akan ada sesi tanya jawab hanya untuk 2 orang. Silahkan
Yang ingin tanya jawab sekarang ya. Oke. Era Kalsel. Oke, silahkan Mbak Era. Iya, Kak. Suara saya terdengar belum ya, Kak? Terdengar Mbak Era? Iya, soalnya suara suara Kak Admin sama Coach suaranya pelan banget di tempat saya. Baik, dipersilahkan untuk bertanya ya Mbak Era. Izin mau tanya untuk Coach Ihsan. Coach, tadi di penjelasan bagian promosi itu saya belum sempat screenshot, Coach. Boleh melihat materinya sebelumnya tadi. Setelah penjelasan apa ya tadi ya? Price kalau nggak salah. Iya, ini Coach. Di bagian ini. Ada yang mau ditanyakan atau hanya mau screenshot aja, Bu Era Cancel, Mbak Era? Mau screenshot aja, Coach. Tapi kalau misalkan izin mau tanya, ini kan untuk yang dijelaskan Coach ini sebenarnya saya sudah praktekkan juga. Cuman kadang itu mungkin masih kendalanya itu untuk benar-benar melihat perbedaan dan juga keunggulan yang harusnya benar-benar dibenahi gitu loh, Coach. Dan juga kalau untuk menjelaskan materi ini, itu saya juga punya planning. Tadi kan udah screenshot semuanya ya, Coach ya. Menjelaskan ke mitra saya gitu, supaya nanti kan satu visi dan juga misi. Selain itu bisa yang apa yang saya dapatkan, cara-caranya, strateginya, yang belajar juga sama Coach Ihsan, Coach siapapun yang lain juga, supaya mereka itu juga ikutan belajar. Kadang itu ikut Zoom itu ada yang hadir, ada yang nggak hadir. Jadi mau menerapkan materi-materi ini, kira-kira yang lebih mudah itu biasanya dimulai dari bagian mana ya, Coach ya? Mungkin Coach Ihsan ada saran. Terima kasih, Coach. Oh, jadi mau di-share lagi ke timnya, Mbak Era? Untuk mau Iya, Coach. dilakukan ya? Jadi mau di-share dan mau dipraktekkan lagi ke timnya. Ya, yang pertama yang tadi aja nih Mbak, mungkin lakukan dulu coba mungkin secara simpelnya, coba kita pahami dulu, kita cari dulu beberapa toko pesaing kita. Jadi jangan terlalu banyak lah, atau mungkin itu aja, jangan terlalu banyak. Udah, kita pilih aja nih berdasarkan produk kita apa. Ya, produk kita ini ada apa saja dan pesaing kita ada apa aja. Dan kita bikin indikator-indikatornya. Seperti itu aja Mbak, yang simpel sebenarnya. Atau nggak perlu harus banyak seperti tadi ini, kita harus ada price, produk, promosi. Kalau ini terlalu banyak, bikin yang simpel. Indikatornya adalah misalkan toko kita, toko A, toko B. Jadi indikatornya apa? Indikator misalkan dari harga, produknya apa, terus juga jenis kategorinya apa, dan lain-lainnya. Itu aja tuh di plus. Nah, atau mungkin indikator-indikator yang ada di ini bisa dimasukkan di situ dalam satu tabel. Nah, baru mungkin kita cari. Ya, paling kayak itu bisa. Nanti baru setelah kita bisa sudah nih ya, sudah diisi motornya apa, toko kita apa sih, toko pesaing apa, toko B apa, baru nanti kita simpulkan coba ya. Oh, jadi ternyata yang ada di toko kita, yang nggak ada di toko mereka, itulah kita ambil keunggulan kita. Baru kita analisis dan kita simpulkan pada akhirnya, oh, jadi yang membedakan antara saya dengan toko A dan toko B adalah ini, gitu kan. Ternyata dia hanya fokus di produk herbal, maka saya ada di produk herbal dan skincare. Harganya pun juga ternyata saya lebih terjangkau gitu. Atau mungkin yang lain harganya lebih tinggi, harga saya lebih murah dan lebih terjangkau, dan juga manfaat dari produknya kita lebih
lebih banyak nih, ya lebih bagus gitu. Nah, paling kayak gitu bisa sih Mbak Era. Siap, Coach. Terima kasih banyak. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan raise hand. Ini tadi ada pertanyaan bagaimana cara untuk after sales survey ya. Jadi kalau after sales survey itu adalah sama seperti halnya nih yang dibagikan tadi sama Mbak Yutsi adalah apa namanya form kehadiran dan evaluasi. Nah sama seperti ini. Jadi kita harus mengukur nih evaluasi setelah ada seperti saya nih mengadakan Zoom training ada namanya evaluasi atau after sales survey. Nah jadi kita bikin apa indikatornya. Nah indikatornya adalah bagaimana pelayanan kami dalam melayani Anda. Nah, terus bagaimana pengirimannya? Nanti dibikin skalanya 1 sampai dengan 5. 5 adalah tertinggi, nah 1 adalah terendah. Nah, kita bikin nih ya. Bisa ya sama kalau misalkan training ini nah kalau misalkan nanti teman-teman klik form evaluasi kan pilihannya ada berdasarkan kategori, berdasarkan penyampaian materi, menyampaikan berdasarkan tempat, berdasarkan apakah mungkin materinya sesuai dan lain-lainnya. Nah, kita bikin seperti itu, ya. Walaupun nanti simple, ya tinggal nanti dibikin aja broadcastnya after sales survey, ya. Bagaimana pelayanan kami dalam melayani Anda, bagaimana pengiriman produk, ya. Mohon berikan penilaian sebagai evaluasi kami. Itu aja yang lebih simpelnya. Atau mungkin nanti kita akan coba bikinkan yang simple, nanti kan kita kirim. Ya. Tuh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk bisnis S12 apakah cocok masakan di marketplace? Mengingat kita terikat aturan juga, cocok banyak kok. Ya banyak juga teman-teman kita ya bisnis S12 yang sukses di marketplace. Ya kita harus kesampingkan lah. Ya. Kalaupun memang ternyata memang marketplace ini banyak sekali yang menjual S12 dan juga kita ketahui tadi beberapa saya bikin baca chat banyak sih yang penjual nakal lah. Nah kita fokus saja dengan apa yang menjadi kekuatan di kita ya. Kalau kita hanya fokus pada wah itu mah jualannya kok bisa harganya beda ya. Nah, nanti kita akan fokusnya ke sana ya. Kita tidak fokus untuk melakukan evaluasi kita. Nah teman-teman kalaupun memang mau kita harus meningkatkan value dalam diri kita ya. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kita harus rapikan dulu nih kalau misalkan di marketplace di Shopee, ya. Itu ada namanya toko ya, kembangkan toko kita harus rapi. Ada toko itu punya desain, ya. Di Shopee itu punya desain toko. Nah, kita harus rapikan desain toko kita harus rapikan kategori kita, nah kita harus rapikan deskripsi kita, dan juga kita harus rapikan atau mungkin kita harus respon dan cepat tanggap, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli atau respon kita, nah itu kita harus respon dengan cepat, ya. Jadi kita fokus dengan meningkatkan kualitas dalam pelayanan kita. Ya, kalau kita hanya fokus pada yang ada pada hal permasalahan yang ada di marketplace, itu akan menguras tenaga kita. Kita akan capek sendiri. Dan SA12 pun sudah ada bagiannya untuk memberikan teguran-teguran kepada mereka, ya. Jadi kalaupun ada yang ternyata jual di bawah ketentuan yang sudah berlaku, ya kita akan melihat juga pemberkatannya bagaimana. Ya, karena ini ya kita sudah menjual sesuai dengan aturan. Berarti mereka menjual tidak sesuai dengan aturan. Biarkan saja. Kita fokus dengan value dalam pelayanan kita. Begitu sih. Ya. Kedengaran suaranya? Suaranya kedengaran dan juga ya. Oke, cek. Karena dalam ruangan mungkin agak sedikit gemak ya. Atau mungkin nanti teman-teman kalau udah mau materinya akan saya kirim. Nanti akan saya kirim bersamaan dengan link Zoom-nya. Ya. Mau coach. Oke. Suara emang kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya? Iya, Coach. Suaranya Ya. kurang jelas, megap-megap, Coach. Dari Nganjuk. Oh, suaranya kurang jelas. Baik. Ya bergema Oke, sih nanti coach. Jadi bergema ya, Bu ya. Adalah dalam ruangan ini, jadi suaranya mantul. ya Mantap. berarti harus di ruangan khusus podcast. Ya. Siap. Oke, ada Sebenarnya lagi? materinya bagus, Coach. Ya. Materinya bagus. Alhamdulillah, bisa bermanfaat.
Ya. Materinya bagus, cuma kurang jelas. Iya. Bagus tapi iya. banyak, Coach. Ya itu ya inilah tujuan kita harus memberikan yang terbaik buat mitra-mitra nih ya, biar nanti teman-teman dipraktekkan materi apapun, sebagus apapun materi, kalau nggak dipraktekin ya Iya, dipraktek Iya, ya. Coach. Ini yang tadi Sebagian bilang sudah bagus nih, pernah dipraktekkan, Coach. praktekin, cari nih kemampuan kita apa ya, terus juga potensi kita apa, peluangnya juga apa aja ya, kelemahan kita ya, ini harus benar-benar dipraktekkan, karena seorang pebisnis sejati ya dia harus mengetahui strategi-strategi. Sama halnya nih kemarin kan kita lihat pertandingan mana lagi rame-ramenya bola ya. Coach, minta materinya boleh. Boleh, nanti saya akan kirim bersamaan dengan link Zoom ya. Nanti link Zoom ini kan ada rekamannya ya. Rekamannya itu boleh nanti di-share sama Mbak Yusti. Di-share Mbak Yusti rekaman link Zoom. Nah, nanti itu ada di sebelahnya itu adalah link materi. Jadi teman-teman bisa download ya, bisa download dan bisa diaplikasikan untuk peningkatan penjualan teman-teman ya. Oke. Terima kasih ya, Coach. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila mungkin ada yang salah kata atau mungkin mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian. Ya. Semoga nanti di kedepannya akan lebih baik lagi. Kita akan melakukan perbaikan. Terima kasih teman-teman yang selalu setia. Yang Terima selalu kasih, hadir Coach, dalam ilmunya. ini. Saya mohon pamit dan saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Yusti. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach semuanya. Mas Ihsan, terima kasih atas materi yang disampaikan, luar biasa hebat. Semoga setelah ikut training hari ini, seluruh mitra sukses SR12 semakin meningkat penjualannya dan omsetnya ya. Amin, amin ya Semangat rabbal lagi ya. alamin. Oke, baik. Sebelum menutup Amin. training pada hari ini, kita ada foto bersama dulu ya. Oke, baik. Dipersilahkan kepada seluruh mitra sukses SR12 untuk menghidupkan kameranya. Maaf, nggak bisa. Jangan lupa gaya ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Baik, sudah semuanya? Ya, senyum semua gaya. 1, 2. Ya. Oke, lagi ya. 1, 2. Bentar. Nah, masih ada 2 lagi. 1, 2. Ini 2 kali lagi ya. 1, 2. 1 kali lagi. 1, 2. Selesai sudah training kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Cukup sekian saya sebagai pemandu acara mohon berdiri. Saya Sulisiani. Lupa linknya ya, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa linknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit ya. Terima kasih, Coach. Bos besok. Terima kasih, Coach. Ilmu